warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem respirasi pada hewan. Nah, saya Heni Masada sebagai pemateri pertama, Nabila Mailana Putri sebagai pemateri kedua, Pramesti Rahmadila sebagai pemateri ketiga. Yang pertama itu pengertian hewan vertebrata. Hewan vertebrata merupakan golongan hewan yang memiliki tulang belakang sejati. Nah, vertebrata juga merupakan subfilum di dalam filum Chordata. Yang pertama itu ada kelas vertebrata. Nah, kelas vertebrata ini meliputi kelas Aves, kelas Reptilia, kelas Amfibia, kelas Mamalia, dan kelas Pisces. Ciri-ciri hewan vertebrata. Nah, ciri umumnya yang pertama memiliki tulang belakang terentang sampai bagian ekor. Yang kedua, pada bagian otak dilindungi oleh tulang tengkorak atau kranium. Yang ketiga, mempunyai kepala, leher, badan, dan ekor walaupun ekor dan leher tidak mutlak. Nah, contohnya di sini pada katak. Sementara ciri khusus dari hewan vertebrata, yang pertama, mempunyai kelenjar bundar, endoksin yang menghasilkan hormon untuk pengendalian. Yang kedua, terdapat susunan saraf terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga, bersuhu tubuh panas dan tetap serta dingin. Yang keempat, sistem pernafasan atau respirasi dengan paru-paru, kulit, dan insan opersulum. Selanjutnya yaitu contoh respirasi pada hewan vertebrata. Nah, yang pertama itu ada sistem respirasi pada ikan. Ikan bernafas pada insang yang terdapat di sisi kanan dan kiri kepala. Nah, ikan juga mempunyai gelembung renang yang berfungsi untuk menyimpan oksigen dan membantu gerakan ikan naik turun. Nah, mekanisme pernafasan pada ikan ini, yang pertama, pada waktu tutup insang mengembang, membran branchiostega menempel rapat pada tubuh sehingga air masuk lewat mulut. Yang kedua itu, terdapat sebaliknya jika mulut ditutup, tutup insang akan mengempis, rongga faring menyempit, dan membran branchiostega melonggar sehingga air keluar melalui celah dari tutup insang. Nah, air dengan oksigen yang larut di dalamnya membasahi filamen insang yang penuh kapiler darah dan karbon dioksida ikut keluar dari tubuh bersama air melalui celah tutup insang. Nah, pada jenis ikan gabus, lele, atau gurame, rongga insangnya mempunyai perluasan ke atas yang biasanya disebut dengan labirin. Nah, fungsi dari labirin ini untuk menyimpan udara sehingga jenis ikan tersebut dapat hidup di air kotor dan kekurangan oksigen. Hal-hal yang berkaitan dengan sistem pernafasan ikan. Yang pertama itu, perairannya harus mengandung oksigen. Yang kedua, bila perairannya kurang oksigen, ikan akan menuju ke permukaan. Yang ketiga, ke tempat pemasukan air dan menuju tempat air yang berarus. Yang keempat, selain itu daun insang harus dalam keadaan yang lembab. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan ikan itu, yang pertama ada ukuran dan umur, biasanya disebut dengan stadia hidup. Nah, ikan-ikan kecil ini membutuhkan lebih banyak oksigen. Nah, yang kedua, jenis kelamin. Ikan betina membutuhkan lebih banyak oksigen. Yang ketiga, aktivitas ikan. Yang aktif berenang perlu lebih banyak oksigen. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Nabila Mailana Putri. Selanjutnya yaitu ada sistem respirasi pada aves atau burung. Jadi alat pernapasan pada burung ini adalah paru-paru. Paru-paru burung ini terbentuk oleh ada bronkus primer, bronkus sekunder, dan juga pembuluh bronchiolus. Bronkus primer berhubungan dengan mesobronkus. Nah, mesobronkus ini merupakan bronchiolus terbesar. Mesobronkus bercabang menjadi dua set bronkus sekunder anterior dan posterior yang disebut ventrobronkus dan dorsobronkus yang dihubungkan oleh parobronkus. Paru-paru burung ini memiliki perluasan yang disebut kantong udara yang berisi daerah selangka dada atas, dada bawah, daerah perut, daerah tulang humerus, dan juga daerah leher. Paru-paru burung ini memiliki kurang lebih 1000 buah parabronkus yang bergaris tengah, kurang lebih 0,5 mm.
Kemudian di sini ada pernafasan burung pada saat tidak terbang. Ada fase inspirasi dan juga fase ekspirasi. Pada fase inspirasi ini prosesnya yaitu tulang rusuk bergerak ke depan, volume rongga dada membesar, tekanan mengecil, udara akan masuk melalui saluran pernapasan. Pada saat inilah sebagian oksigen masuk ke paru-paru dan oksigen ini berdifusi ke dalam darah kapiler dan sebagian udara dilanjutkan masuk ke dalam kantong-kantong udara. Kemudian untuk fase ekspirasinya, tulang rusuk kembali ke posisi semula, rongga dada mengecil, kemudian tekanan menjadi membesar. Nah, pada saat inilah udara di dalam alveolus dan udara yang ada di dalam kantong-kantong hawa mereka bersama-sama keluar melalui paru-paru. Pada saat inilah, melewati alveolus, oksigen diikat oleh darah kapiler alveolus dan darah melepas karbon dioksida atau CO2. Dengan demikian, pertukaran gas karbon dioksida atau CO2 dan juga oksigen dapat berlangsung pada saat inspirasi maupun ekspirasi. Yang sebelumnya merupakan pernafasan burung pada saat tidak terbang. Sekarang kita akan membahas pernafasan burung pada saat terbang. Ada fase inspirasi dan juga fase ekspirasi. Pada fase inspirasi, jadi pada saat sayap diangkat, pundi hawa antar tulang korakoid terjepit, sedangkan pundi hawa ketiak menjadi mengembang. Nah, akibatnya udara masuk ke pundi hawa ketiak melewati paru-paru, terjadilah yang namanya inspirasi. Pada saat melewati paru-paru, akan terjadi pertukaran gas karbon dioksida dan juga oksigen. Kemudian pada fase ekspirasi, sebaliknya pada saat sayap diturunkan, pundi hawa ketiak terjepit, sedangkan pundi hawa antar tulang korakoid menjadi mengembang, sehingga udara mengalir keluar dari kantong hawa melewati paru-paru sehingga terjadilah yang namanya fase ekspirasi. Saat melewati paru-paru ini akan terjadi pertukaran gas oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, dengan cara inilah inspirasi dan ekspirasi udara di dalam paru-paru burung saat terbang. Jadi, pertukaran gas pada burung saat terbang juga berlangsung saat inspirasi dan juga ekspirasi. Nah, jika tadi kita sudah membahas sistem pernafasan pada aves, contohnya yaitu burung, sekarang kita akan membahas mengenai sistem pernafasan pada amfibi. Di sini kita ambil contohnya yaitu katak. Nah, jadi katak muda atau berudu menggunakan insang untuk mengambil oksigen yang terlarut di dalam air. Nah, setelah dia berumur kurang lebih 12 hari, insang luar ini diganti dengan insang dalam. Dan setelah dewasa, katak bernapas menggunakan selaput rongga mulut, paru-paru, dan juga kulitnya. Nah, pernapasan dengan kulit ini dia dilakukan secara difusi. Hal ini dikarenakan kulit katak ini tipis, selalu lembab, dan mengandung banyak kapiler darah. Kemudian oksigen yang masuk lewat kulit ini akan diangkut melalui vena kulit paru-paru atau disebut vena pulmokutanea menuju ke jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sebaliknya, karbon dioksida dari jaringan akan dibawa ke jantung dan dari jantung dipompa ke kulit dan paru-paru melalui arteri kulit paru-paru atau arteri pulmokutanea. Nah, di sini ada mekanisme dari pernafasan katak tadi. Sama seperti burung, ada fase inspirasi dan juga fase ekspirasi. Fase inspirasi yaitu terjadi bila otot stemohyoideus berkontraksi sehingga rongga mulut menjadi membesar. Akibatnya, oksigen masuk melalui koane yaitu celah hidung. Setelah itu, koane menutup, jadi otot submandibularis dan otot geniohyoideus berkontraksi sehingga rongga mulut menjadi mengecil. Nah, mengecilnya rongga mulut ini mendorong oksigen masuk ke paru-paru lewat celah-celah. Nah, di dalam paru-paru ini terjadi pertukaran gas. Oksigen diikat oleh darah yang berada di dalam kapiler dinding paru-paru dan sebaliknya karbon dioksida dilepaskan ke lingkungan. Kemudian untuk yang ekspirasi mekanismenya yaitu terjadi setelah pertukaran gas di dalam paru-paru. Jadi otot rahang bawah mengendur atau berelaksasi sementara otot perut dan stemohyoideus berkontraksi. Nah, hal ini mengakibatkan paru-paru menjadi mengecil sehingga udara tertekan keluar dan masuk ke dalam rongga mulut. Selanjutnya, koane membuka sedangkan celah tekak menutup sehingga terjadi kontraksi otot rahang bawah
yang diikuti berkontraksinya otot geniohyodeus. Nah, akibatnya rongga mulut menjadi mengecil dan udara yang kaya akan karbon dioksida terdorong keluar melalui koana. Sekarang kita akan membahas mengenai sistem respirasi atau pernafasan pada hewan reptil. Nah, jadi paru-paru reptil ini berada di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk paru-paru reptil. Lebih sederhana hanya dengan beberapa, yaitu 12 lipatan dinding yang berfungsi memperbesar permukaan pertukaran gas. Pada reptil, pertukaran gas ini tidak efektif. Kemudian pada kadal, kura-kura, dan buaya, paru-parunya lebih kompleks dengan beberapa belahan-belahan yang membuat paru-parunya bertekstur seperti spons. Paru-paru pada beberapa jenis kadal ini, misalnya bunglon Afrika, dia mempunyai pundi-pundi hawa cadangan yang memungkinkan hewan tersebut untuk melayang di udara. Baik, saya Pramesti Rahmadila akan melanjutkan presentasi. Setelah tadi ada respirasi, contoh-contoh respirasi dari hewan vertebrata, dan sekarang ada dari hewan invertebrata. Bagaimana sih gitu sistem respirasinya? Nah, hewan invertebrata ini merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ia memiliki struktur morfologi seperti sistem pernapasan dan sistem peredaran darahnya lebih sederhana dibandingkan dengan hewan vertebrata. Dari hewan invertebrata ini memiliki filum cukup banyak, itu ada 8. Yang pertama ada porifera, itu seperti hewan berpori. Kemudian filum Cnidaria itu hewan ubur-ubur, hidra atau anemon laut. Kemudian ada moluska, itu dia hewan yang bertubuh lunak seperti keong atau siput. Kemudian ada Platyhelminthes, itu ada cacing pipih. Filum Annelida itu cacing tanah, dan Arthropoda ini dia hewan serangga atau kayak seperti belalang gitu. Dan Nemathelminthes ini ada cacing Ascaris contohnya, serta Echinodermata merupakan hewan yang bersimetri, contohnya kayak bintang laut. Kemudian di sini ada ciri-ciri dari hewan invertebrata selain secara morfologis gitu. Hewan invertebrata ini tidak memiliki dinding sel, ciri-cirinya. Dia tidak ada dinding sel yang menyokong tubuhnya. Kemudian sebagian tubuhnya itu tersusun atas protein, struktural kolagen, dan ia memakan bahan organik yang terurai. Di sini ada contoh beberapa dari filum-filum sistem pernapasannya gitu pada hewan invertebrata. Yang pertama ada porifera. Di sini ciri-ciri dari hewan porifera sendiri itu tubuhnya itu tersusun banyak sel. Dia tidak memiliki pernafasan yang khusus. Kemudian sel-sel lehernya yang bersentuhan dengan air. Oksigen yang diambil berasal dari oksigen yang terlarut dalam air. Porifera ini maksudnya ia tidak memiliki pernapasan yang khusus karena udara pernapasan itu berlangsung di sel-sel permukaan tubuhnya atau sel-sel leher yang bersentuhan dengan air. Terus oksigen yang diambil oleh porifera ini berasal dari oksigen yang terlarut di dalam air. Hewan filum ini tuh seperti ini. Biasa kita lihat kayak hewan berpori itu yang ada di laut-laut itu kayak hidup habitatnya dekat terumbu-terumbu karang. Itu contoh dari porifera, sistem pernapasannya. Contoh selanjutnya dari filum Arthropoda, serangga gitu. Ini kita ngambil contoh sistem respirasi dari belalang. Di sini sistem respirasi belalang. Belalang ini bernapas menggunakan trakea yang mana di dalamnya terdapat spirakel, pembuluh trakea ya, biasa kita sebut pembuluh trakea, dan tracheolus, pirakel atau stigma. Itu dia sebagai jalan keluar masuknya udara dari dan ke dalam sistem trakea. Kemudian terdapat di kerangka luar letaknya gitu. Itu berbentuk pembuluh silindris yang berlapis zat kitin. Ini terletak berpasangan pada setiap segmen tubuh dan merupakan tempat bermuaranya pembuluh trakea. Pada umumnya ini spirakel ini terbuka selama serangga terbang.
dan ia akan tertutup saat serangga beristirahat gitu, tidak melakukan terbang gitu. Udara masuk melalui 4 pasang spirakel depan dan keluar melalui 6 pasang spirakel belakangnya. Oksigen dari luar masuk lewat spirakel, kemudian menuju pembuluh-pembuluh trakea. Selanjutnya itu pembuluh trakea itu bercabang lagi menjadi cabang halus yang disebut trakeolus. Dengan demikian itu oksigen dapat mencapai seluruh jaringan dan alat tubuh bagian dalamnya. Untuk mekanisme pernapasan pada belalang ini, dia diatur oleh otot perutnya yang disebut abdomen. Ketika otot perut itu berelaksasi gitu, volume trakea normal sehingga udara masuk. Sebaliknya, kalau misalkan ketika otot abdomen itu berkontraksi, volume trakeanya akan mengecil sehingga udaranya akan keluar. Yang selanjutnya, di sini ada contoh sistem pernapasan dari filum Echinodermata atau bintang laut. Sebelum kita tahu sistem pernapasannya, kita juga harus tahu ciri-ciri dari bintang laut ini sendiri. Bahwasannya bentuk tubuh dewasanya bintang laut ini dia simetris radial. Terus bentuk tubuh larvanya dia simetris bilateral. Kulitnya ini terdiri atas lempengan-lempengan kapur dan duri-duri kecil pada permukaannya. Kemudian ia merupakan hewan pemakan sampah laut. Maksudnya di sini sampah laut itu kayak ini, organisme kecil yang ada di laut gitu. Makanya kita juga harus melestarikan laut gitu, menjaga laut, jangan sampai kita merusaknya dengan membuang sampah di laut. Selanjutnya ia memiliki alat gerak. Pergerakannya itu dengan sistem ambulakral. Saluran pencernaannya dia masih sederhana. Terus sistem syarafnya dengan batang cincin yang bercabang ke arah radial. Nah, sistem tadi ada sistem syaraf, di sini juga kita kasih contoh sistem pernapasannya. Pernapasan pada Echinodermata ini sistemnya ia menggunakan paru-paru kulit atau dermal branchiae atau papulae, yaitu penonjolan dinding rongga tubuh selom yang tipis. Tonjolan ini dilindungi oleh silia dan pedicelaria. Pada bagian inilah terjadi penukaran oksigen dan karbon dioksida. Ada pula beberapa jenis Echinodermata juga yang bernafas dengan menggunakan kaki tabungnya gitu. Ini sisi-sisi metabolisme yang terjadi dalam sel-sel tubuh akan diangkut oleh sel-sel amoeboid ke dermal branchiae untuk selanjutnya dilepas ke luar tubuh. Kemudian sistem pernapasan pada filum Colenterata ini atau kita biasa sebut hewan berongga. Ini contohnya, ia pertukaran gas pada hidra ya. Hidra itu contoh dari filum Colenterata. Itu terjadi secara langsung pada permukaan tubuhnya. Dia tidak mempunyai organ khusus untuk pernapasan, pembuangan hasil ekskresi, dan juga tidak mempunyai darah serta sistem peredaran darahnya. Terus tubuhnya juga tersusun atas deretan sel-sel yang sebagian besar masih bebas bersentuhan langsung dengan air yang ada di sekitarnya. Nah, kenapa hidra itu tadi dia tidak mempunyai organ khusus pernapasan gitu, karena hidra ini dia mempunyai dinding yang tipis gitu, permukaan tubuhnya. Sebab itu pertukaran gas oksigen ini dan karbon dioksida maupun zat-zat sampah dari bahan nitrogen tidak menjadi persoalan bagi tubuh hidra. Pertukaran zat tersebut itu berlangsung secara langsung dengan dunia luar secara difusi atau secara osmosis melalui membran dari masing-masing selnya. Dengan perkataan lain, proses pernapasan ini maupun pembuangan sisa metabolisme dilakukan secara mandiri oleh masing-masing sel yang bersangkutan. Makanya ia tidak ada organ khusus untuk pernapasannya. Itu kalau contoh filum dari Colenterata, hewan berongga, sistem pernapasannya. Kemudian di sini juga terdapat dua hewan Scyphozoa sama Anthozoa
Ini juga dia sama seperti hidra gitu. Dia tidak mempunyai alat respirasi maupun ekskresi. Kayak seperti ubur-ubur gitu. Itu juga dia tidak memiliki alat respirasi ekskresi yang khusus untuk pernapasan ini. Yang selanjutnya di sini ada filum Platyhelminthes. Platyhelminthes ini cacing pipih. Dia belum memiliki alat pernapasan khusus juga. Kemudian pengambilan oksigen bagi anggota yang hidup bebas dilakukan secara difusi melalui permukaan tubuh, sementara anggota yang hidup sebagai endoparasit ia bernapas secara. Selanjutnya ada contoh dari filum Nemathelminthes. Di sini ciri-cirinya dia tidak mempunyai alat respirasi itu. Alat respirasi ini dia lakukan secara anaerob. Energi yang diperoleh dengan cara mengubah glikogen menjadi CO2, terus asam lemak yang diekskresikan melalui kutikula juga. Jadi dia tidak mempunyai alat respirasi pada filum Nemathelminthes ini. Kemudian di sini ada contoh sistem pernapasan dari filum Annelida. Di sini filum Annelida ini seperti cacing tanah ini dia bernapas dengan kulitnya, sebab kulitnya ini bersifat lembab, kemudian tipis, banyak mengandung kapiler-kapiler darah. Dia sistem pernapasannya dengan kulit. Dan yang terakhir, selanjutnya ada filum Mollusca. Ini hewan bertubuh lunak. Di sini sebagian besar Mollusca itu organ respirasinya adalah insang. Nah, untuk pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam air ini melalui permukaan insang yang luas dan berbentuk seperti membran yang tipis. Ada beberapa Mollusca juga yang tidak memiliki insang, maka pertukaran gas respirasinya terjadi secara langsung melalui permukaan mantelnya. Seperti keong, dia memiliki kemampuan adaptasi untuk hidup bagian darat ataupun dengan hilangnya insang dia nggak apa-apa gitu. Maka mantel yang dimilikinya itu dimodifikasi menjadi sebuah paru-paru untuk pernapasan udaranya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 6, sistem respirasi pada hewan. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, boleh didiskusikan pada forum diskusi grup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.